warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Mardianti. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang konsep penilaian surat berharga pada mata kuliah Manajemen Keuangan pertemuan 3. Baik, langsung saja kita ke materinya. Yang pertama, pengertian surat berharga. Istilah surat berharga dalam bahasa Belanda ialah waardepapier. Waarde artinya nilai, dan dalam kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD diartikan berharga, sedangkan papier artinya kertas berharga. Di samping itu, terdapat beberapa istilah lain dalam surat berharga, yaitu commercial papers atau negotiable instruments. Dasar hukum surat berharga adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan yang menyebutkan bahwa surat berharga adalah surat pengakuan hutang, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit dalam bentuk yang biasa diperdagangkan dalam pasar modal maupun pasar uang. Kemudian, ada macam-macam surat berharga. Sebelum membahasnya, mari kita membahas definisi surat berharga. Surat berharga ialah sebuah dokumen yang diterbitkan oleh penerbit sebagai alat bayar kepada pihak-pihak yang memegang surat tersebut. Jadi, surat berharga ini dipasarkan di pasar modal dan bisa dibeli oleh masyarakat umum. Kalaupun jika kita ingin menjual atau menerbitkan surat berharga dan kemudian ada yang membeli, maka kita akan mendapatkan keuntungan. Namun, keuntungan didapatkan tidak begitu saja. Biasanya surat berharga ini memiliki jangka waktu. Konsepnya seperti obligasi. Misal, perusahaan atau negara akan menerbitkan atau menjual obligasi jika mereka memerlukan uang. Contoh, perusahaan X punya surat berharga obligasi sebanyak 1.000 lembar dengan nominal untuk satu lembarnya dengan harga Rp1.000 dengan syarat bunga 10% dan jangka waktunya 2 tahun. Kemudian ada perusahaan T yang membeli, sehingga di 2 tahun kemudian perusahaan X akan mendapatkan kelebihan dana dari keuntungan sebesar bunga dan jangka waktu yang dijadikan syarat tersebut. Macam-macam surat berharga antara lain wesel, cek, surat sanggup atau promes, kwitansi, dan promes atas unjuk, billet giro, commercial paper, obligasi, surat utang negara, surat sekuritas, dan lain-lain. Kemudian, ada pengertian penilaian. Investasi merupakan suatu komitmen penempatan dana pada periode waktu tertentu untuk mencapai suatu tingkat imbal hasil yang diinginkan. Penilaian adalah proses penentuan harga sekuritas atau aktiva modal. Penilaian terhadap surat berharga sangat penting untuk menentukan kewajaran harga nilai dari suatu aset. Harga wajar aset sama dengan imbal hasil yang kita harapkan berbanding imbal hasil yang diberikan aset tersebut. Jadi, kalau kita ingin berinvestasi harus punya penilaian. Kira-kira kalau berinvestasi di perusahaan, apakah investasinya menguntungkan atau tidak? Intinya harus ada perhitungan yang jelas. Dan juga ada penilaiannya jika ingin berinvestasi, tidak bisa asal ikut saja. Kemudian ada pengertian obligasi. Obligasi ialah surat utang yang dikeluarkan oleh perusahaan atau negara. Tadi contohnya sudah dijelaskan tentang yang obligasi. Kemudian, obligasi memiliki ciri pembayar bunga yang bersifat tetap setiap periodenya. Misal, bunganya 5% pada tahun ini. Kemudian akan sama pada tahun berikutnya. Kemudian jangka waktu jatuh temponya bermacam-macam. Ada yang dari 1 tahun sampai dengan 10 tahun. Sedangkan obligasi memiliki masa jatuh tempo tidak terbatas, disebut dengan konsol. Kemudian ada istilah kunci dalam obligasi. Yang pertama, nilai nominal atau par value. Adalah nilai yang tercantum pada surat obligasi. Misal, 1 lembar obligasi Rp1.000, itu namanya nominal. Kemudian ada kupon tingkat bunga, adalah tingkat bunga dalam persentase berdasarkan nilai nominal yang akan dibayarkan oleh pihak penerbit obligasi. Misal, perusahaan A akan menerbitkan obligasi dengan kupon 20% dan dibayarkan setiap tahun
dalam 10 tahun, maka yang memegang obligasi akan memperoleh bayaran sebesar 20%. Dikali 1 juta, maka hasilnya 200.000 tiap tahunnya. Jatuh tempo obligasi biasanya ditetapkan dalam satuan tahun. Kemudian ada model penilaian obligasi. Adapun rumusnya seperti ini. VB sama dengan I kali P Viva KN tambah M kali PVF KN. VB itu nilai obligasi, K kupon atau suku bunga yang berlaku, I itu pembayaran bunga obligasi, M nilai nominal obligasi, dan N periode. Contoh kasusnya seperti ini. PTX pada tanggal 1 Januari 2000 menerbitkan obligasi dengan per value sejumlah 10 juta dengan bunga atau coupon rate 14% dan masa edar 10 tahun dan bunga obligasi dibayar tahunan. Berapakah nilai nominal yang harus dikembalikan pada akhir tahun? Jawabannya seperti ini. Per value sama dengan 10 juta. K sama dengan 14%, didesimalkan menjadi 0,14. N sama dengan 10. Bunga tahunan atau I sama dengan 10 juta dikali 14%, sehingga hasilnya Rp1.400.000 setiap tahunnya. Untuk mencari VB-nya sama dengan I P Viva KN tambah M kali PVF KN sama dengan 1.400.000 dikali 5,221 tambah 10 juta kali 0,269. Hasilnya 9.999.400 atau dibuatkan menjadi 10 juta rupiah. Angka 5,221 dan 0,269 diperoleh dari tabel PVF annuity discounted. Kemudian ada premi risiko. Premi risiko ini punya beberapa jenis, diantaranya premi maturity. Semakin tinggi jatuh tempo, maka akan semakin tinggi tingkat keuntungan yang diisyaratkan. Kemudian ada premi kebangkrutan, yaitu perusahaan yang mempunyai risiko kebangkrutan akan meningkatkan tingkat keuntungan yang diisyaratkan. Kemudian ada premi likuiditas. Perusahaan yang memiliki kesulitan likuiditas akan meningkatkan tingkat keuntungan yang diisyaratkan. Kemudian ada premi inflasi. Inflasi yang meningkat akan membawa tingkat suku bunga bebas risiko meningkat. Berdasarkan contoh sebelumnya, suatu obligasi nilai nominalnya 10 juta atau coupon rate K 14% dan masa edar 10 tahun. Bunga obligasi dibayar tahunan. Jika tingkat pengembalian diharapkan 12% dan 16%, hitung menggunakan rumus nilai obligasi. Maka jawabannya seperti ini. VB sama dengan I kali P Viva KN tambah M kali PVF KN. Hasilnya 1.400.000 dikali P Viva 14% 10 tambah 10 juta kali PVF 14% 10 sama dengan 1.400.000 dikali 5,221 tambah 10 juta dikali 0,269, hasilnya 10 juta. Kemudian VB sama dengan I P Viva KN tambah M kali PVF KN sama dengan 1.400.000 dikali P Viva 12% kali 10 tambah 10 juta PVF kali 12% 10, hasilnya 1.400.000 dikali 5,658 ditambah 10 juta dikali 0,231, hasilnya 11.130.000. Maka hasilnya menunjukkan nilai ini lebih besar dari hasil 10 juta tadi. Kemudian, jika coupon rate atau tingkat pengembaliannya 16% dengan waktu 10 tahun, maka jawabannya seperti ini. VB sama dengan I kali P Viva KN tambah M PVF KN sama dengan 1.400.000
PVIVA 16% 10 ditambah 10 juta PVF 16% 10 sama dengan 1.400.000 dikali 4,8331 ditambah 10 juta dikali 0,2267. Hasilnya 9.036.000. Kesimpulannya, ketika bunga yang ditawarkan obligasi lebih rendah dibandingkan dengan tingkat keuntungan yang disyaratkan, maka harga atau nilai obligasi VB akan lebih rendah dibandingkan dengan harga nominalnya. Sebaliknya, ketika bunga yang ditawarkan obligasi lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat bunga keuntungan yang disyaratkan, maka harga atau nilai obligasi akan lebih tinggi dengan harga nominalnya. Kemudian ada pengertian saham. Saham merupakan bukti kepemilikan. Ada dua alasan kenapa harus membeli saham. Yang pertama, untuk menanamkan kelebihan modal sementara waktu dan untuk memiliki perusahaan. Pemegang saham berhak atas dividen jika dividen tersebut dibayarkan. Selain dividen, pemegang saham akan menerima selisih antara harga beli dengan harga jual yang disebut dengan capital gain atau loss. Saham terdapat dua jenis, yaitu saham biasa dan saham preferen. Penilaian saham biasa. Yang pertama, penilaian saham yang dipegang satu periode. Kemudian, penilaian saham yang dipegang selamanya. Ada 1. Model dividen konstan. 2. Model dividen tumbuh dengan tingkat pertumbuhan yang konstan. Ketiga, model dividen dengan tingkat pertumbuhan yang berbeda atau tidak konstan. Penilaian saham yang dipegang satu periode, adapun rumus atau formula yang seperti ini. PV sama dengan D dibagi 1 KS pangkat 1 ditambah P dibagi 1 tambah KS pangkat 1, di mana PV sama dengan harga saham yang pantas, D1 sama dengan D1 yaitu dividen yang akan dibayar 1 tahun yang akan datang, P1 sama dengan harga saham 1 tahun mendatang, kemudian KS tingkat keuntungan yang disyaratkan. Adapun contoh kasusnya seperti ini. Saham yang diperkirakan mempunyai harga saham 1.400 1 tahun mendatang diperkirakan membayarkan dividen sebesar 2.000 1 tahun mendatang. Tingkat keuntungan yang disyaratkan 20%. Berapa harga yang pantas untuk saham tersebut? Jawabannya seperti ini. PV sama dengan D1 dibagi 1 KS pangkat 1 ditambah P1 dibagi 1 tambah KS pangkat 1. PV sama dengan 200 dibagi 1 tambah 0,2 pangkat 1 tambah 1400 tambah 1 tambah 0,2 dipangkatkan 1. Hasilnya 1600 dibagi 1,62 dengan hasil akhir 1333,3. Jadi harga 1400 merupakan harga yang diperkirakan saham di tahun depan. Misal harga saham tersebut sekarang dijual 1350, maka kita untuk mencari harga saham yang sekarang kita bisa menghitungnya dengan menggunakan rumus yang tadi, sehingga ditemukan hasil 1333,3. Jadi kita harus mencari harga saham dengan hasil yang ditemukan tersebut. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.